Assalamualaikum. Salam. Masuk. Gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah baik. Tumben ke sini. Ada apa? Ada yang mau dibicarakan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Entar aja kalau tak mau bicara apa atau apa. Sebenarnya sih bukan tentang masalah ya. Cuma mau membicarakan soal pengalaman. Tapi kalau ada saran gitu dari yang saya bicarakan gitu, boleh dikasih ke saya, kasih tahu gitu. Soalnya saya juga agak butuh solusi dari pengalaman saya. Boleh. Emang punya cerita apa gitu? Cerita dari segi keluarga sih. Contohnya apa ceritanya gimana? Saya kan punya keluarga yang bisa dibilang sempurna, bisa keluarga yang sempurna, yang komplit, tapi saya tidak bisa merasakan rasa sempurna itu di dalam keluarga. Contoh yang katakan belum sempurna itu dari segi apanya? Dari segi mungkin kayak apa ya, kayak kurang perhatian dari orang tua kayak gitu. Tapi waktu saya kecil, saya tidak menganggap itu sebagai apa ya, eh, tidak terlalu dipikirkan karena seperti itu. Karena waktu itu kan saya emang sekolah, namun setelah sekolah saya langsung pulang gitu, dan jarang bermain. Jadi saya rasa tidak ada apa-apa. Namun setelah saya pesantren gitu, dan saya tinggal bersama teman-teman saya gitu seharian 24 jam, saya melihat keluarga, dan saya tahu, saya kenal dengan keluarga teman-teman saya gitu. Kadang saya merasa keluarga orang lain kok harmonis banget gitu ya, kayak pengen gitu, kayak pengen aja gitu kayak keluarga orang gitu. Iya, ngerti. Tapi coba apa yang hal kamu ingat, bagaimana kekurangan tersebut yang kamu alami dari keluarga itu? Contoh kamu kan punya ibu, punya bapak, apakah punya kakak? Punya. Maksudnya tolong dari segi mananya ketidaksempurnaan itu yang kamu rasakan dan penyebabnya mungkin atau lain sebagainya, supaya ngerti gitu ya. Hal yang paling kamu ingat itu dari mananya gitu? Kayak kalau lihat-lihat, saya kan sekarang pesantren ya, tapi saya tuh nggak pernah dijenguk gitu, nggak kayak orang-orang lain gitu dijenguk. Tapi ada yang lain gitu dari keluarga saya. Walaupun, tapi saya memaklumi kenapa saya tidak dijenguk. Ya pertama karena mungkin uangnya daripada dipakai ngelongok gitu buat ongkos aja udah habis, jadi mending langsung ditransfer gitu. Tapi kan seenggaknya saya butuh komunikasi sama keluarga, butuh apa sih, kayak temen, kayak orang lain kan kalau sama keluarga gitu kayak seru gitu, kayak lihat kayak apa ya, kayak seru aja gitu sama keluarga orang lain gitu. Semuanya pada akrab, mulai dari kakak-kakaknya sampai adik-adiknya gitu. nggak nggak ada apa sih, kayak nggak pandang bulu sama adik-adik yang lain gitu. Tapi itu terjadi hanya kepada Abdul saja atau memang sama rata atau gimana? Enggak sih, cuman saya hanya pengen aja tuh kalau punya keluarga yang pengen lebih diperhatiin gitu ya, kayak gitu. Cuman intinya mah kayak melihat orang punya keluarga itu tuh
keluarga yang harmonis, keluarga yang akrab gitu, kayak pengen aja. Iya, iya. Jadi intinya kak kamu itu menginginkan sebuah istilahnya keharmonisan atau komunikasi ya, lebih lebih komunikasi, tapi mungkin Abdul juga belum merasakan seperti halnya yang dirasakan oleh orang lain kan. Iya. Tapi kejadian itu memang setelah memang Abdul itu datang ke pesantren atau sebelumnya di rumah juga sama aja kayak gitu. Hmm, di rumah juga sama aja sih kayak gitu gitu. Tapi pas di rumah mah, pas sebelum pesantren, saya lebih udah gak apa-apa gitu, nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun setelah datang ke pesantren, mungkin lihat teman-teman yang punya keluarganya harmonis yang kayak gitu, lebih dipikirkan, lebih kepikiran gitu. Kenapa sih, kadang suka mikir kenapa sih kok keluarga sendiri nggak kayak gitu gitu. Keluarga orang lain sama bibi-bibinya, sama uang-uangnya gitu, sama kerabat-kerabat jauhnya aja dekat banget gitu, nggak kayak keluarga sendiri gitu. Malah malah apa sih, sirik-sirik gitu sama orang lain. Tapi apa istilahnya, orang orang tua kamu itunya, orang tua Abdul itu punya pekerjaan kah sehingga atau punya kesibukan apa sehingga kesannya itu ke Abdul itu kurang nih? Atau apa ada alasan lain yang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Abdul? Eh, saya lahir di keluarga yang kepala keluarganya ya bisa dibilang religius, iya sih gitu ya. Jadi kadang kalau di rumah tuh suka sibuk sendiri gitu. Kadang nggak ada keperluan sama orang lain gitu. Kadang di rumah juga ada juga istirahat, kalau enggak ya apa sih, mutolaah kayak gitu. Kadang ya susah gitu, mau mau nyituin keakraban di keluarga tuh kayak susah banget gitu, sama kakak-kakak aja nggak deket gitu. Tapi selama di rumah suka komunikasi gak, misalnya Abdul tanya atau misalnya Abdul itu mengungkapkan isi hati, saya itu pengen kayak gini atau gimana, atau pernah nggak istilahnya Abdul itu ngobrol sama ayah, sama mama atau lain sebagainya tentang isi hati Abdul tersebut? Pernah, tapi itu lebih ke mengenai masa depan sendiri gitu, lebih mengenai masa depan sendiri. Pernah berbicara ke bapak atau ke mama, waktu itu pernah bicara, tapi bapak sempat nggak setuju karena emang dia tuh apa sih, ya tadi itu apa sih, religius gitu. Jadi lebih, sedangkan masa depan saya itu beda tuh. Setiap anak itu beda, emang punya jalan masing-masing sih. Tapi kalau saya itu lebih ditekankan untuk harus kesini gitu. Oh iya, iya. Jadi intinya keluarga Abdul itu, utamanya orang tua ya, menuntut Abdul harus seperti itu gitu ya, dan menuruti kemauan mereka tanpa melihat apa yang dirasakan oleh Abdul. Ya ini sih nanti di posisi itu mungkin Abdul juga kayak yang ketekan kan, bimbang, terus bingung bagaimana cara mengungkapinnya. Tapi gini deh, pernah nggak ada satu momen yang bikin Abdul bahagia ketika sama orang tua? Pernah, ketika pernah sih, waktu apa ya, waktu nggak terlalu istimewa sih momennya, cuman ya biasa aja. Cuman waktu makan, ngadain sengaja sengaja banget makan makan bareng, cuman di halaman rumah gitu, di teras gitu. Jarang-jarang kan kayak gitu biasanya.
itu sengaja ngadain kayak bikin apalah masak gitu, sengaja masak-masak banyak gitu. Paling Itu yang momen paling menurut Abdul bahagia gitu. iya bisa kumpul bareng-bareng. Nah, terus selama Abdul Mas Andren di sini komunikasi dengan orang tua bagaimana? Kalau komunikasi ya itu jadi harus jadi orang tua saya tuh kalau kalau prinsipnya kalau butuh pasti nelpon gitu, jadi nggak harus nggak kayak orang tua lain gitu, nggak butuh mau nggak juga orang tua pasti nelpon gitu, pasti nelpon ke anaknya gitu, nanyain kabar lah, apalah itu yang penting nelpon gitu, komunikasi. Kalau kalau saya nggak, itu tuh prinsip prinsip orang tua saya tuh nungguin saya dulu yang nelpon, kalau saya nelpon berarti butuh sesuatu gitu, baru dikasih gitu, nggak kayak orang tua lain. Tapi Abdul paham ketika orang tua tersebut seperti itu, karena misalnya Abdul itu karena udah dewasa atau gimana. Ya saya memaklumi keadaan tersebut, tapi yang susah tuh kenapa harus ini selalu datang kembali itu ketika melihat orang lain sedang berkomunikasi dengan keluarganya, melihat ketika main ke rumah teman gitu kan, ngelihat keluarga orang lain tuh baru kepikiran gitu, kalau wah di hari-hari biasa mah enggak. Ya sih, ya, paham. Tapi coba Abdul berpikir bagaimana kalau misalnya hal tersebut seperti orang luar yang mereka tidak mempunyai orang tua, apakah hal tersebut istilahnya apa ya, menjadi jadi gini deh, misalnya kan Abdul itu sebutlah orang tuanya komplit, tapi kalau misalnya coba deh bayangkan kamu tidak punya orang tua, bagaimana rasanya? Maksudnya mungkin Abdul itu bukan mungkin sih, mungkin gini deh, Abdul merasa bersyukur gak ketika punya keluarga seperti ini? Ya saya bersyukur sih masih diberi keluarga yang sempurna gitu, yang komplit gitu. Kalau saya ya harusnya sih saya berkaca atau melihat tuh ke bawah bukan ke atas gitu. Jadi ada yang masih lebih lebih rendah daripada saya gitu, ada yang nggak punya keluarganya gitu kan, dia hidup sendiri gitu. Jadi harusnya saya bersyukur, tapi kadang-kadang rasa syukur saya tuh hilang ketika ketika melihat orang lain dengan keluarganya gitu, dengan keluarganya, dengan kakaknya ataupun saudara-saudara jauhnya. Berarti ketika Abdul melihat orang lain tersebut, Abdul akan teringat dengan kekurangan Abdul tersebut yang tadi dibilang. Iya, setiap dengan orang lain pasti kayak. Berarti kalau peristiwanya seperti itu, apa langkah Abdul yang harus lakukan kalau misalnya ketika Abdul melihat orang lain mereka itu kayak harmonis atau gimana? Kan Abdul itu selalu kepikirannya ketika misalnya ada orang tua yang dekat sama orang tuanya dengan anaknya, bagaimana cara Abdul untuk menghindari hal tersebut, supaya bagaimana Abdul itu kan ya katakanlah seorang santri ya, mungkin ya itu balik lagi ke Abdul, karena melihat orang lain mungkin bakal terjadi seperti itu, overthinking kan sebutnya. Nah bagaimana kalau misalnya sebaliknya, itu bagaimana, atau bagaimana Abdul coba kepikiran nggak kalau misalnya terjadi seperti itu, Abdul tuh harus gimana nih? Seharusnya sih ketika melihat orang lain bersama keluarganya tuh seharusnya lebih bersyukur, saya harus lebih bersyukur karena
masih ada yang lebih rendah daripada saya, dan bukan dan di dunia ini bukan saya yang paling tersakiti atau paling sedih gitu hidupnya, kehidupannya. Ternyata masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi saya harus berusaha untuk lebih bersyukur. Uh, lebih bersyukur Intinya lebih bersyukur. Tapi dengan cara begitu, apakah Abdul bisa, apa istilahnya, bisa apa, sabar atau gimana? Maksudnya, apakah dengan cara begitu Abdul akan bisa menghadapinya atau bagaimana, atau butuh proses atau gimana? Tapi selain bersyukur juga ya, saya emang kesini kan punya teman gitu. Jadi kayak punya teman yang udah kayak keluarga gitu. Jadi saya rasa pikiran saya yang kayak gitu hampir nggak ada gitu, karena ya ada teman yang udah kayak keluarga gitu. Bahkan orang tuanya aja ya baik banget gitu. Jadi ya ada hadirnya dia gitu sama keluarganya juga udah bisa menutupi semua pemikiran saya. Berarti dengan ada hadirnya teman juga bisa menjadi obat hati Abdul kan? Iya. Nah, jadi intinya ya, apa yang Abdul lakukan itu ya mungkin menurut Abdul itu sudah apakah yang Abdul alami tersebut dengan hadirnya orang tua, dengan hadirnya teman dan orang tuanya teman itu sudah lebih dari cukup atau gimana? Lebih dari cukup. Ya mungkin ya kedepannya ya Abdul juga ya, itulah bukan saran sih ya, karena mungkin saya juga merasakan didikan orang tua yang kayak begitu itu ya, merasain lah ya. Tapi balik lagi ke kita itu bagaimana harus menanggapinya dan bagaimana cara kita menghadapinya. Masih ada pertanyaan atau Sudah cuma itu aja yang mau diceritain ya? Saya juga menerima cerita dari Abdul bagaimana dengan kisahnya yang mungkin jadi bahan hikmah juga ya bagi saya, yang mudah-mudahan dari segi ranah agama juga kita itu untuk bisa bersyukur apa yang kita punya, mungkin ya, khususnya untuk saya sendiri ya. Sebenarnya kita masing-masing juga punya prinsip masing-masing ya, kalau misalnya dirasa ya terima kasih memang atas waktunya. Terima kasih banget karena sudah memberi kesempatan untuk saya bercerita apa yang saya pendam selama ini. ya santai aja. Kalau misalnya ada apa-apa pun juga insya Allah pasti terbuka, apapun kalau misalnya ada yang terjadi ya tinggal bilang aja. Insya Allah ya, kita juga kan makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu ya. Kita bareng-bareng juga untuk saling melengkapi ya. Makasih ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.